Hai, pernah nggak sih kalian ngerasa gampang banget kepengaruh sama opini orang lain, macam kayak influencer, selebgram, seleb TikTok, dan lain-lain? Atau bingung mana yang sebenarnya informasi yang valid di antara tumpukan informasi yang beredar? Nah, di zaman sekarang, kemampuan berpikir kritis itu tuh udah kayak survival skill. Bukan sekedar skill tambahan, tapi kebutuhan. Soalnya, tanpa itu, kita bisa banget ketinggalan kereta. Atau, lebih parah lagi, salah langkah. Tapi tenang, di video ini bakal ada tips-tips simpel buat mengasah kemampuan berpikir kritis. Yuk, langsung kita mulai. Berpikir kritis itu tuh ibarat punya filter terbaik buat otak kita. Jadi, kita nggak langsung telan mentah-mentah semua informasi yang lewat. Ini adalah kemampuan buat menganalisis informasi, memahami konteksnya, terus bikin keputusan berdasarkan logika, bukan cuma karena emosi, asumsi, atau sekedar ikut-ikutan. Intinya, berpikir kritis bikin kita lebih bijak dalam menilai sesuatu, bukan cuma asal percaya karena katanya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana informasi kayak air yang ngalir tanpa henti. Masalahnya, nggak semua informasi itu bisa dipercaya, apalagi kalau udah dibungkus sedemikian rupa biar terlihat meyakinkan. Nah, sebagai anak muda yang lagi di fase eksplorasi hidup, kita sering banget jadi target utama. Mulai dari tren, opini, sampai keputusan penting kayak investasi. Kalau kita nggak kritis, gampang banget deh kita kebawa arus. Ingat nggak kasus binomo atau judi online yang sempat heboh banget? Banyak anak muda yang ikut-ikutan karena influencer besar mempromosikannya, bikin kelihatan gampang dan menjanjikan. Tapi ternyata itu semua cuma skema manipulasi yang bikin orang-orang rugi besar. Nah, kalau aja mereka bisa berpikir lebih kritis, kayak nanya dulu, ini legal nggak sih? Atau, kenapa kok ini kelihatan terlalu bagus buat jadi nyata? Mungkin mereka nggak akan kejebak. Berpikir kritis itu kayak tameng buat kita menghadapi manipulasi dunia digital. Dengan kemampuan ini, kita bisa membedakan mana informasi yang beneran valid, dan mana yang cuma dibikin buat cari untung. Jadi mulai sekarang, yuk latih kemampuan berpikir kritis, biar nggak cuma jadi penonton atau jadi korban di dunia yang makin kompleks ini. Di video ini, gue bakal kasih beberapa tips sederhana buat lo yang pengen lebih jago menganalisis informasi. Tips mengasah kemampuan berpikir kritis. Tanya kenapa, jangan cuma ikut-ikutan. Salah satu trik simpel buat memulai berpikir kritis adalah selalu tanya kenapa di balik setiap informasi. Misalnya, kenapa berita ini muncul sekarang? Kenapa orang ini begitu yakin dengan pendapatnya? Dan yang paling penting, siapa yang diuntungkan kalau kita percaya? Dengan mempertanyakan ini, kita bisa menghindari jebakan informasi yang cuma setengah benar atau malah manipulatif. Ingat, nggak semua yang viral itu valid. Jangan males riset mandiri. Jangan gampang percaya sama satu sumber aja, apalagi kalau cuma dari media sosial. Informasi itu tuh kayak puzzle. Lu perlu ngumpulin dari berbagai sumber buat dapet gambarannya secara utuh. Coba bandingin berita dari beberapa platform. Baca dari perspektif yang berbeda. Dan pastikan sumbernya terpercaya. Ini mungkin kelihatan ribet ya, tapi percaya deh, riset kecil-kecilan ini bisa nyelamatin lo dari keputusan yang salah. Jangan kebawa emosi dulu. Pernah nggak lo langsung marah atau panik gara-gara baca sesuatu yang heboh di internet? Nah, disinilah pentingnya belajar mengelola emosi. Informasi yang bikin kita marah, takut, atau seneng banget, biasanya sengaja dirancang buat bikin kita bereaksi cepat tanpa mikir panjang. Jadi, sebelum percaya atau share, tarik nafas, pikirin lagi. Bener gak sih ini? Atau, apa gue cuma kebawa suasana aja ya? Pakai framework 5W1H dan rajin diskusi. Framework 5W1H itu tuh kayak alat dasar buat menganalisis informasi. Selalu tanya, who, what, when, where, why, dan how. Misalnya, siapa yang ngomongin ini? Apa konteksnya? Kapan dan di mana ini terjadi? Kenapa hal ini penting? Dan gimana cara mereka membuktikan klaimnya? Selain itu, jangan ragu buat diskusi sama orang lain, terutama yang punya pandangan berbeda. Kadang, sudut pandang baru itu tuh bisa ngasih insight yang bikin kita lebih kritis. Jadi, makin sering diskusi, makin tajam kemampuan berpikir lo. Berpikir kritis itu tuh bukan lomba adu pinter ya. Ini soal gimana kita bisa bijak dalam memproses informasi yang datang ke kita setiap hari. Jadi, bukan cuma sekedar tahu banyak, tapi lebih ke gimana kita memahami, memilah, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Dengan berpikir kritis, kita nggak cuma jadi orang yang tahu,
tapi juga jadi orang yang bertindak lebih bijak. Cara yang paling gampang buat memulai adalah dengan selalu tanya kenapa di setiap informasi yang lu terima. Kenapa ini penting? Kenapa orang ini bilang gini? Kenapa gue harus percaya? Simple. Tapi kalau dibiasain, ini bakal jadi refleks yang bikin lo jadi lebih jeli dan gak gampang termakan sama hoaks. Dari langkah kecil ini, lo udah mulai bisa membangun kebiasaan berpikir kritis yang kuat. Berpikir kritis itu tuh kayak otot. Kalau nggak pernah dilatih, ya bakal lemah. Tapi kalau sering dipakai, lama-lama refleks kita jadi lebih tajam. Mulai dari hal-hal kecil yang sehari-hari, kayak baca berita, lihat postingan di medsos, atau bahkan saat ngobrol sama temen. Dengan sering dilatih, kemampuan ini bakal jadi bagian dari cara pikir kita secara otomatis. Berpikir kritis itu nggak cuma penting buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita semua mulai terbiasa berpikir kritis, interaksi kita di dunia nyata maupun di dunia digital bakal jadi lebih sehat. Jadi, coba deh share video ini ke teman-teman lo. Siapa tahu mereka juga butuh tips ini buat jadi lebih kritis dalam menilai informasi. Kalau lo udah sampai di sini, berarti lo udah punya niat buat berpikir jadi lebih kritis. Dan itu langkah yang bagus banget. Jadi, yuk mulai terapkan tips-tips yang udah gue share tadi. Ingat ya, di dunia digital itu makin kompleks, dan kemampuan berpikir kritis adalah senjata kita buat bertahan. So, let's make critical thinking our new superpower. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat tips self-improvement lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.